Saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, kasus satelit buatan. Satelit buatan adalah salah satu benda luar angkasa buatan manusia yang mengorbit suatu planet yang dalam pembuatannya memiliki jenis dan fungsi tertentu dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Satelit buatan memang memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki dampak yang negatif, terutama pada kedaulatan negara. Seperti halnya pangkalan militer yang seharusnya dirahasiakan dari publik dapat diketahui dengan adanya satelit buatan. Hal ini tentunya sangat merugikan suatu negara. Pangkalan militer merupakan pertahanan penting bagi suatu negara, terkhusus pada negara Indonesia. Dengan adanya satelit buatan yang mengorbit di wilayah Indonesia, tentu akan mudah bagi negara lain untuk mengetahui letak dari pertahanan militer negara Indonesia, dan tentunya akan memudahkan dalam penyerangan titik dari pangkalan militer Indonesia. Yang kedua, kasus Panama Papers. Pihak-pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akibat kebocoran data tersebut adalah oknum-oknum yang terlibat dalam transaksi, namun menjadi transparan bagi yang tak terlibat, dan terbongkar banyak kasus penggelapan pajak selama ini. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan. 1. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, atau B. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. 2. Setiap orang yang dengan sengaja A. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. B. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. C. Tidak menyampaikan SPT. D. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. E. Menolak untuk melakukan pemeriksaan atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 4. Setiap orang yang dengan sengaja A. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenar. 5. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai negeri dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajukan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Undang-undang dan pasal yang digunakan untuk Panama Papers. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 2. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga,
Kasus kejahatan komputer tambahan. Kejahatan komputer atau cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Kasus malware WannaCry 2017. WannaCry adalah sebuah sistem peretasan perangkat tebusan pada Mei 2017. Terjadi sebuah serangan cyber berskala besar yang menyerang perangkat dan telah menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara yang menuntut pembayaran tebusan dalam 20 bahasa. Jenis kejahatan. WannaCry merupakan sebuah jenis kejahatan cyber atau cybercrime yang menyerang perangkat-perangkat dan paling dituju adalah perangkat dalam perusahaan. Kejahatan seperti ini yang bisa mengganggu sistem kinerja dari seluruh dunia. Sebab dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat hingga merambat ke berbagai bidang menjadikan kejahatan seperti ini sudah mengganggu kinerja perangkat dunia. Bagaimana WannaCry terjadi? WannaCry terjadi karena pelaku mencoba untuk membuat sebuah program sejenis virus komputer atau malware yang bila program tersebut menginfeksi sistem komputer akan menyebabkan data dan file komputer akan dikunci melalui program enkripsi. Dampak dari serangan WannaCry. Serangan WannaCry sangat berdampak pada dunia di berbagai bidang sebab kebanyakan perusahaan atau layanan masyarakat menggunakan perangkat komputer dan perusahaan cyber sense memperkirakan kerugian finansial dan ekonomi akibat serangan virus WannaCry yang melumpuhkan komputer di lebih 90 negara mencapai 53 triliun rupiah. Tindakan pengamanan WannaCry. Bila komputer sudah terkena virus WannaCry, maka langkah yang dapat dilakukan adalah putuskan sambungan internet dari komputer yang terinfeksi. Juga melakukan isolasi terhadap komputer yang terinfeksi agar bisa melokalisir penyebaran WannaCry ke komputer-komputer lain yang masih rentan untuk terinfeksi. Tindak lanjut menangani WannaCry. Dalam segi hukum, ketentuan pidana yang diberlakukan untuk menangani kasus WannaCry adalah dengan peraturan KUHP pasal 378. Disebutkan pidana penjara paling lama 4 tahun, akan tetapi dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.